Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya kali ini kita berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi kisah bagaimana seorang pejabat, seorang yang diberikan kedudukan tinggi, seorang yang diberikan kesempatan untuk memutuskan suatu perkara. Nah, pada siang ini beliau datang dan mengeluhkan suatu gangguan pada dirinya yang selama ini dia sudah merasa kehilangan konsentrasi, sementara dia sendiri adalah seorang pembuat keputusan di salah satu institusi pemerintah, dan profesinya sangat mulia dan kedudukannya sangat mulia di posisi jabatan di pemerintah, khususnya di bidang hukum. Nah, beliau mengalami kejadian-kejadian yang aneh, Pertama sekali yang dia alami adalah sering lupa, sangat, dan udah cukup lama. Kemudian dia bisa selain lupa, dia juga sering kehilangan sesuatu dari tempatnya sendiri, tiba-tiba berada di tempat lain. Kemudian dia juga merasa aneh, dia bisa terkunci di kamar mandi sendiri, sementara kuncinya dari luar, padahal posisi dia ada di dalam kamar mandi. Dan lebih riskan lagi, dalam proses pembuatan pelaporan dia dalam pekerjaannya, bisa komputer bisa jalan sendiri, printer bisa jalan sendiri, dan sementara kalimat-kalimat atau tulisan-tulisan yang ada di situ masih ada di dalam genggamannya, flash disknya masih ada, tetapi komputer itu, print itu bisa mengerjakan sendiri di depan mata dan kepala dia sendiri. Dan itu sangat aneh, hal-hal yang aneh seperti ini. Kemudian dengan mudahnya dia juga cepat emosi, cepat marah, sulit dikasih nasihat, terutama oleh keluarga dekatnya sendiri. Coba, ada apa yang sebenarnya terjadi pada beliau ini? Bapak Ibu simak baik-baik, simak baik-baik, ambil pelajaran yang paling baik. Di situ bukan kekuatan seorang peruqyah, bukan kekuatan seorang hamba Allah, tetapi di situ adalah murni kekuatan Allah dan pertolongan Allah. Mari kita saksikan kisahnya, seorang pejabat yang diberikan kedudukan sangat baik, sangat tinggi, dan memberikan suatu kebijakan mestinya. Nah, seperti apa kisahnya? Silahkan simak dalam video berikut ini. Niatkan kepada Allah untuk sembuh dari penyakit medis dan non medis, medisnya mungkin yang sakit perutnya tadi enggak habis gitu, itu udah jelas medis. Non medisnya perasaan was-was, mungkin ada sujon, mungkin ada khawatir dan lain-lain. Jika ada yang mengganggu nih Bapak Ibu, khususnya non medis, mudah-mudahan atas kuasa dan pertolongan Allah bisa hadirkan yang ganggu lewat bunda untuk bisa didapati, mudah-mudahan atas izin Allah. Saya tidak manggil jin, saya tidak menangkap jin, saya hanya bantu doa sungguh-sungguh kepada Allah. Tuhan, Pak Hakim dan Ibu kepada Allah, itu yang lebih utama, bukan kami hanya bantu doa, insya Allah. Insya Allah niatkan aja kepada Allah. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu dengan istighfar dalam hati, sungguh-sungguh kepada Allah, mohon pertolongan, mohon kesembuhan dari Allah saja. Semoga Allah ridho semuanya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu allazi nazalal kitaba wa huwa yatawalla sholihin. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir.
Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Astagfirullah. Bapak Ibu perhatikan atas izin dan pertolongan Allah, atas kuasa Allah. Ini perhatikan Pak, ada jin yang mengganggu Bapak Ibu sekeluarga. Sekali lagi saya tegaskan, hanya Allah yang membantu kita, yang menyembuhkan kita. Semoga jin ini juga dapat hidayah. Ya, kita tanya aja dia, kenapa dia sampai ada di sini. Ya bangsa jin, kamu yang ada sama Pak Hakim ini, Masya Allah. Sejak kapan kamu ada di badannya? 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir, Masya Allah. Kamu masuk dari mana nih? Disuruh. Masya Allah. Masya Allah, astagfirullah. Berpikir positif Pak ya. Jangan sampai kita memikir kawan-kawan kita atau siapa saja. Allah yang menolong kita. Ya, Masya Allah. Ini udah 2 tahun ini. Berarti kamu terikat sama dukun. Ya, kamu dikirim untuk menyakitin Pak Hakim ini. Astagfirullah. Kamu ada perjanjian apa sama dukun? Rahasia. Kamu dikasih apa sama dukun? Kasih sapi. Allahu Akbar. Besar bayarannya. Astagfirullah. Udah berapa kali kasih sapi? 1 kali. Masya Allah. Gitu ya. Jadi kamu terikat sama dukunnya. Apa tugasmu kepada Tugasmu apa kepada beliau ini? Kematian. Astagfirullah. Kamu bisa membuatnya mati? Bisa? Bukan Allah. Sungguh hebat kamu bisa mendahului Allah. Luar biasa kamu. Kamu bisa lebih hebat dari Allah, bisa menentukan kematian. Hebat betul, sombong sekali kamu. Astagfirullah. Jika kamu tetap kafir seperti ini, ya tempatmu di neraka jahanam. Sungguh, wallahi, tempatmu dibakar selamanya di situ. Astagfirullah. Istighfar Ibu Bapak. Mohon ampun pada Allah. Ya. Sudah dicoba. Kenapa? Tapi tidak berhasil. Tidak berhasil. Apa yang kamu lakukan ke badannya? Segala penyakit. Linglung. Linglung juga. Kalau linglung kamu apakan? Otaknya saya tinju. Otaknya kamu tinju biar linglung. Kamu juga yang sering membuatnya lupa ke sana kemari itu? Masya Allah. Terus ini Bapak juga sering ke kantor, absennya juga hilang, kamu juga yang menghilangkannya? Bukan. Terus sering juga misalnya melakukan ngeprint sesuatu, ada kerja sendiri? Apa ada yang ngerjakan yang lain? Ada. Temenmu juga? Bukan temenmu? Disuruh sama yang lain lagi? Tidak tahu. Beliau ini ada nyetrika di rumah, setrikaannya di situ tapi juga hilang, kamu juga yang melakukan? Kamu yang mengunci dia di kamar mandi? Astagfirullah. Ya, Allahu Akbar. Jadi kamu yang mengunci beliau di kamar mandi ini, apa tujuannya? Linglung. Maksudnya biar mati di tempat di situ. Astagfirullah. Kalau kamu teruskan pekerjaanmu seperti ini bangsa jin, kamu tidak tobat kepada Allah, tempatmu dibakar di neraka jahanam. Wallahi janji Allah seperti itu. Hajihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun. Hajihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun. Hajihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun. Jika kau tetap melakukan pekerjaanmu ini, tetap merusak ini saudara kami,
Apalagi kamu sampai bisa membunuhnya, tempatmu pasti di neraka jahanam. Kamu sendirian atau ada yang lain di badannya? Sendiri. Sendirian. Masya Allah. Bang Sajin, dengarkan ini. Aku ajak kamu untuk taubat kepada Allah. Oh. Jika kau tidak taubat, nggak tahu. Dengarkan ini. Semoga Allah memberimu petunjuk. Innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu dengar jin? Agama yang lurus, agama yang benar, agama yang diterima Allah hanya Islam. Jika kau tak punya agama, kau tetap kafir kepada Allah, sungguh tempatmu di neraka jahanam. Tapi jika engkau tobat, sungguh-sungguh kamu minta ampun pada Allah, rahmat Allah maha luas, sungguh kedudukanmu akan mulia jika engkau bertobat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perhatikan, jin dan manusia nih, kami semuanya nih, dan kamu diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah. Kenapa kamu ibadah kepada bosmu, kepada iblis, kepada dukun? Padahal mereka adalah Allah yang menciptakannya. Kamu bisa jawab? Perhatikan, jin dan manusia diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah. Bukan kepada dukun, bukan kepada iblis, bukan kepada bosmu itu. Astagfirullah. Semoga Allah memberimu hidayah. Allahu nurus samawati wal ar. 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 Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Perhatikan Bang Sajin. Ya. Adalah suatu hak kami untuk menolong kepada sesama muslim. Maka jika kau mau bertobat kepada Allah, sungguh rahmat Allah maha. Semoga Allah memberimu petunjuk. Dengarkan. Innalil muttaqina mafaja hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha la'wa wa la kijaba jajaa'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu hitaba. Semoga Allah memberimu petunjuk. Ada yang kamu lihat? Cahaya. Cahaya? Di mana cahaya itu? Kalian. Kami bercahaya. Masya Allah. Apalagi yang kamu lihat? Ketenangan. Ketenangan. Masya Allah. Kamu merasakan tenang? Pernah kamu dapat selama ini ketenangan itu? Saya tanya, kenapa kamu menangis? Rasa bersalah. Rasa bersalah? Kepada siapa kamu merasa bersalah? Bapak Ibu. Bapak Ibu. Astagfirullah. Sekali lagi Bang Sajin, jika kau tak bertobat kepada Allah, sungguh siksamu sangat pedih. Ya, ini yang kamu ganggu ini atas izin Allah, atas pertolongan Allah hari ini. Ya. Ada yang ganggu? Saya mau masuk Islam. Mau masuk Islam. Yang ibunya ada yang ganggu? Saya yang ganggu. Kamu yang ganggu, suami istri. Baik. Kamu mau ini masuk Islam? Baik, bersyahadat kepada Allah. Ikutin. Ashadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashadu wa asyhadu anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah menambahkan cahaya iman ke hati kalian. Hancurkan buhulnya, hancurkan sihirnya yang kamu tanam ke bapak ibu ini atas izin Allah. Bantu istighfar Bapak. Awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataqnahuma
fafataknahuma 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 fafataknahuma. Masya Allah. Masih ada sihirnya? Allahu Akbar. Kamu pasang di mana Bang Sajin sihirnya? Otak. Di otaknya. Terus di mana lagi? Di situ aja. Tujuannya? Linglung. Linglung. Dan mati tadi. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya tanya dulu. Kamu merasa bersalah enggak ini? Kamu enggak takut sama Allah? Takut. Sungguh? Kamu enggak kepingin minta maaf ini? Allahu Akbar. Silakan. Bapak Ibu. Mohon maafkan saya. Masya Allah. Pak Hakim boleh jawab? Bapak memaafkan dia? Masya Allah. Bang Sajin, kamu dengar sendiri dan kamu lihat sendiri. Beginilah Islam. Tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada amarah. Kami hanya takut kepada Allah. Begitu harusnya kamu ya. Diciptakan Allah hanya ibadah kepada Allah. Saya tanya Bang Sajin, apa yang terjadi dengan badanmu setelah kamu masuk Islam ini? Berubah dengan gamis putih. Kamu berubah pakai gamis putih sekarang. Allahu Akbar. Ada cahaya sekarang kamu? Ada. Subhanallah. Walau tak seterang kalian. Ya, dengar Bang Sajin. Seiring dengan ketaatanmu kepada Allah, seiring kamu menjalankan perintah Allah, Masya Allah, cahaya iman itu makin kuat ke hatimu. Insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Terus kamu tadi sebelum masuk Islam wujudmu apa? Jin laki-laki. Jin laki-laki. Umurmu berapa tahun? 110. 110 tahun. Saya tanya, kamu menyesal nggak ini masuk Islam? Enggak. Kamu masih mau ganggu bapak ibu ini? Tidak. Tidak lagi. Nah, kamu suka ganggu di kantornya sebelumnya? Tidak, Pak. Tidak. Oh. Baik, baik. Ya. Saya kasih nasihat Bang Sajin. Satu, tobatlah sungguh-sungguh kepada Allah. Karena selama ini kau telah kafir dan mengganggu umat Islam. Yang kedua, kamu gabunglah dengan jin muslim yang ada di masjid. Kamu belajar syariat Islam. Kamu belajar, jika kamu sudah paham, sholatlah dan taatlah hanya kepada Allah. Dan sekarang kamu tahu Bang Sajin, Islam adalah rahmat untuk seluruh alam, maka dakwai bangsamu. Ajak mereka untuk masuk Islam. Semoga kalian juga selamat karena Allah. Paham Bang Sajin? Masya Allah. Masih mau kamu dipanggil sama bosmu iblis? Sama dukun? Masya Allah. Masih mau ganggu bapak ini? Allahu Akbar. Baik, atas izin Allah, boleh kamu keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin dan pertolongan Allah, Pak Hakim, Ibu Hakim, tidak ada sedikit pun kekuatan dari kami. Wallahi, Bapak saksikan sendiri, kami hanya bantu doa, pertolongan Allah dan kesungguhan Pak Hakim kepada Allah dan Ibu. Ya, Allahu Akbar. Kekuatan itu hanya milik Allah. Jangan sampai merasa saya yang ngobatin, saya nyembuhkan. Nggak ada Pak Hakim. Saya hanya bantu doa kepada Allah dan Allah berkenan karena sungguh-sungguh dari Pak Hakim mau cari jalan yang benar. Ya, saya cari saran Pak Hakim, tetap jaga sholat 5 waktu di masjid. Ya, ikhlaskan hati Pak Hakim. Tadi nomor 1, jadi orang yang pemaaf. Ini gerbongnya Pak Hakim, bawa sama-sama ke surga. Ya, yang kedua tadi apa? 1, jadi orang pemaaf. Yang kedua apa? Istighfar. Selalu jaga diri kita, minta ampun kepada Allah. Pasti banyak lalai kita ini Pak. Dengan marahnya kita gampang masuk jin Pak. Dengan sedihnya kita gampang masuk jin Pak. Sungguh itu makanan jin. Kita prasangka Ibu ya, makanan jin. Maka kalau tadi kita sudah 5 waktu ke masjid bagus, zikir bagus, tapi hati kita belum tertata, jinnya masuk. Karena ada kesempatan, ada celah. Dan semuanya harus ikhlas karena Allah. Hari ini kita pertemukan karena Allah berkenan. Kalau Allah tidak berkenan pun nggak mungkin jin itu juga bisa hadir. Nggak mungkin Ibu. Karena hanya kekuatan Allah. Demikian Pak Hakim ya.
Semoga ibu dan keluarga lebih kuat imannya, Pak Hakim ya, lebih terjaga. Sekali lagi jangan suudzon kepada rekan-rekan. Sudah Pak Hakim tutup dan hanya bermohon kepada Allah saja. Ya, saya hanya pesan itu aja. Semoga Allah melindungi Bapak Ibu ya, Allah menguatkan iman Bapak Ibu dan bisa menjalankan syariat dengan betul ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.